Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi aritmatika sosial lagi. Tetapi untuk hari ini kita akan membahas yang pertama tentang rabat atau diskon, yang kedua pajak, dan yang ketiga bruto, neto, dan tara. Yang pertama rabat atau diskon. Rabat atau diskon adalah potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli. Diskon biasanya dinyatakan dengan persen. Contoh soalnya, pada sebuah toko pakaian, Adi membeli sebuah kemeja yang tertera label harga 150.000 dan ia mendapat diskon 20%. Berapakah jumlah uang yang harus dibayar Adi? Jawab, diskon 20% sama dengan 20 per 100 dikali 150.000 sama dengan 30.000. Berarti diskonnya sebesar 30.000. Jadi besar uang yang harus dibayarkan Adi adalah 150.000 dikurangi 30.000 sama dengan 120.000. Yang kedua, pajak. Macam-macam pajak ada dua. Yang pertama pajak penghasilan atau PPh, yang kedua pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak penghasilan atau PPh, contoh pertama, penghasilan Pak Joko 4 juta per bulan dan dipotong pajak 15%. Berapa penghasilan yang diterima Pak Joko setiap bulan? Pajaknya 15%, berarti 15 per 100 dikali 4 juta, sama dengan 600.000. Karena kena pajak sebesar 15%, berarti penghasilan yang diterima Pak Joko adalah 4 juta dikurangi 600.000, sama dengan 3.400.000. Untuk contoh kedua, Paman memperoleh gaji sebulan sebesar 2 juta dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar 300.000. Jika besar pajak penghasilan atau PPh adalah 10%, berapakah gaji yang diterima Paman setiap bulan? Jadi ini Paman kan dapat gaji 2 juta setiap bulan, tapi gaji yang tidak kena pajak itu 300.000. Kalau menghitung PPh itu yang kena pajak, jadi kita cari dulu besar penghasilan yang kena pajak. Kalau gajinya tadi 2 juta, yang tidak kena pajak 300.000, berarti yang kena pajak 1.700.000. Kemudian pajak 10%-nya dikalikan dengan besar penghasilan yang kena pajak, berarti 10 per 100 dikali 1.700.000 sama dengan 170.000. Itu pajaknya. Jadi besar penghasilan yang diterima Paman adalah 2 juta dikurangi 170.000 sama dengan 1.830.000. Untuk pajak pertambahan nilai atau PPN, contohnya Aldi membeli radio dengan harga 250.000 dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Berapa Aldi harus membayar radio tersebut? Pajaknya 10%, berarti 10 per 100 dikali 250.000. Kena pajak 25.000. Karena PPN, pajak pertambahan nilai itu semakin bertambah, beda dengan PPh tadi berkurang, hasilnya dikurangi. Kalau PPN itu bertambah. Jadi besar uang yang harus dibayarkan Aldi 250.000 ditambah besar pajaknya 25.000 sama dengan 275.000. Yang terakhir tentang bruto, neto, dan tara. Ada ilustrasi sebagai berikut. Sebuah karung berisi beras dengan berat seluruhnya 100 kg. Jika berat karung 0,80 kg, maka berat beras itu 100 kg dikurangi 0,80 kg, sama dengan 99,20 kg. Berat karung dan beras yaitu 100 kg, itu disebut bruto atau berat kotor. Jadi bruto itu berat isinya dan berat bungkusnya. Kemudian berat karung 0,80 kg disebut tara.
Berarti tara itu berat bungkusnya, berat karungnya. Dan yang terakhir, berat beras itu 99,20 kg, disebut neto. Berarti neto itu berat isinya, berat berasnya. Kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut. Neto itu sama dengan bruto dikurangi tara, kemudian bruto itu sama dengan neto ditambah tara, dan persen tara, kalau untuk cari persen tara itu berarti tara per bruto dikali 100%. Contoh 1, seorang pedagang membeli 1 karung gula dengan berat 1 kuintal dengan tara 2%. Gula tersebut dijual eceran dikemas 1 kg per bungkus sebanyak 50 bungkus. Sisanya dikemas 0,5 kg per bungkus. Berapa bungkus banyaknya kemasan 0,5 kg? Jawab, 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Kalau di soal itu taranya dalam bentuk persen, berarti kita ubah dulu. Tara 2% sama dengan 2 per 100, karena 2%, 2 per 100 dikali 100 kg. 100 kg dari mana? Dari brutonya, 1 kuintal. Sama dengan 2 kg. Neto, kita nyari netonya, bruto dikurangi tara. Brutonya 100 kg dikurangi tara 2 kg, sama dengan 98 kg. Berat 50 bungkus kemasan 1 kg, jadi berat 50 bungkus gula yang berukuran 1 kg itu ada 50 kali 1 kg, ada 50 kg. Sisanya berarti 98 dikurangi 50 kg sama dengan 4 kg. 48 kg sisanya. Jadi yang kemasan 0,5 kg adalah tinggal 48 dibagi 0,5. Jadi yang kemasan 0,5 kg itu ada 96 bungkus. Contoh kedua, seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan bruto masing-masing 80 kg dan tara 1%. Berapa rupiah pedagang itu harus membayar jika harga setiap kilogram beras 10.000? Jawab, berat bruto. Kalau berat bruto masing-masing 80 kg, padahal pedagang itu membeli 5 karung beras, berarti tinggal 5 dikali 80 kg, sama dengan 400 kg. Taranya 1%, berarti 1 per 100 dikali bruto, 400 kg, sama dengan 4 kg. Kita nyari netonya, bruto kurangi tara. Brutonya 400 kg dikurangi taranya 4 kg, sama dengan 396 kg. Pedagang harus membayar sebesar 396 kg dikali harga per kilogramnya 10.000. Jadi harus membayar 3.960.000. Oke, karena materi kita sudah selesai, untuk yang terakhir kita latihan soal ya. Ada 3 latihan soal. Yang pertama, sebuah toko memberikan diskon 10% untuk pembelian sampai 100.000 dan 15% untuk kelebihannya. Jika seorang pembeli berbelanja sebesar 300.000, berapa jumlah uang yang harus dibayar? Contoh kedua, Anton membeli sebuah TV dengan harga 3.800.000 dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Karena pembelian kontan, maka ia mendapat diskon sebesar 5%. Tentukan jumlah uang yang harus dibayar Anton. Soal ketiga, seorang pedagang membeli 4 karung kacang tanah dengan berat masing-masing 50 kg dengan harga 7.600 per kilogram. Jika besar tara 4% dan diskon 10%, berapa rupiah yang harus dibayar pedagang itu? Silahkan 3 soal ini untuk dikerjakan sebagai latihan ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini karena materi aritmatika sosial kita juga sudah selesai. Kalian tetap harus semangat belajar, jangan putus asa. Kalau matematika itu harus banyak latihan soal ya. Jangan sampai malas untuk belajar.
Sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.